perkalian dan pembagian ya. Tanggal berapa ya sekarang? 5 ya. 5 Agustus. 5 Agustus 2020. Ya, kita belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di pertemuan sebelumnya itu sudah sampai penjumlahan dan pengurangannya. Jadi kita lanjut saja langsung ke nomor 3. Itu adalah perkalian. Ya, dengan simbol operator seperti huruf X seperti ini ya. Ada perkaliannya. Perkalian itu apa? Jadi perkalian adalah penjumlahan berulang. Di penjumlahan berulang ya, suatu bilangan. Contoh, ada bilangan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Ya, jadi 5-nya itu ada sebanyak berapa? 4 buah kan? Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk perkalian. Kan kamu tidak mungkin menjumlahkan panjang-panjang seperti ini ya. Makanya dipikirkan suatu cara gimana sih? Nah, cara itu yang disebut dengan perkalian. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 itu bisa diubah dalam bentuk perkalian. 5-nya ada 4 buah, berarti 4 dikali 5. Ya, secara umum bisa ditulis A kali B itu sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah da tambah B dengan banyaknya ini adalah sebanyak A ya. Sebanyak A. Ya, contoh 6 dikali 7. 6 dikali 7. Artinya secara konsep matematika itu artinya kita menjumlahkan 7 sebanyak 6 buah. Jadi 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ya. Yang nanti hasilnya adalah 42. Bedakan dengan 7 kali 6. Walaupun hasilnya sama 42, tapi secara konsep 7 kali 6 artinya adalah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 7 buah. Nah, hati-hati ya, bedakan konsep. Ya, biasa kalau kalian dapat obat itu kan di label obatnya ada 3 kali 1 ya. Nah, itu artinya apa? Maksudnya 3 butir obat dalam 1 hari. Ya, makanya pagi, siang, malam kayak gitu. Bukan 1 kali minum langsung 3 buah, bukan. 3 kali 1 ya, hati-hati. Beda dengan 1 kali 3. 1 kali 3 artinya sekali makan 3 buah. Nah, itu dia. Itu kalau di label-label obat itu ya. Jadi harus diperhatikan juga konsepnya. Oke, kita next. Kita ke penulisan ya. Penulisan perkalian. Penulisan perkalian. Penulisan perkalian. Yang pertama, perkalian itu ditulis langsung memakai operatornya saja ya. Memakai operatornya. Jadi langsung misalnya A dikalikan B. Ya, seperti ini. Pakai operator perkalian. Yang kedua, perkalian bisa ditulis pakai titik. Pakai titik ya. Jadi A titik B. Itu juga artinya A kali B. Ada juga yang menuliskan pakai langsung ya. Langsung. Tanpa titik AB. Itu artinya juga sama, A kali B. Ya. Lalu ada yang menulis pakai tanda kurung. A, kasih kurung, B. Ya, yang belakangnya dikasih kurung. Atau dua-duanya dikurung. Ada yang menulisnya kayak gini. Nah, ini juga sama, artinya A kali B. Ya, jadi kalian hati-hati kalau misalnya ketemu pakai titik. Pak, titik itu artinya apa? Titik itu kali. AB itu juga kali. Ya. A dalam kurung B itu juga kali. Dua-duanya dalam kurung itu artinya juga kali. Jadi contoh ya, dari sini. Yang umum contohnya begini, 5 kali 3. Ya. Atau 5 kali 3. Ini sama aja. Atau 5 buka kurung 3. Atau dua-duanya dikurung. 5 dikalikan 3. Ini sama aja ya. Nah, untuk penulisan yang nomor 3 ini, yang AB langsung itu biasa dipakai untuk yang ada variabelnya, yang ada hurufnya gitu ya.
Misalnya 2A, misalnya 2A. 2A artinya 2 kali A, 5B, 5 kali B, 3C, 3 kali C, kayak gitu ya. Ya ada hurufnya. Dan hurufnya itu biasa letaknya di depan. Bukan, angkanya itu letaknya di depan ya. Jadi hati-hati. 2A itu artinya 2 kali A, 5B artinya 5 kali B ya. Itu adalah penulisan perkalian. Jadi jangan bingung kalau ketemu salah satu bentuk itu, oh itu adalah perkalian. Sip. Lanjut lagi. Sekarang model perkaliannya. Model perkaliannya itu ada 4 ya. Sama seperti yang penjumlahan pengurangan, kita pakai bulat positif, bulat positif, bulat positif, bulat negatif, bulat negatif, bulat positif, bulat negatif, bulat negatif. Di sini Pak Guru pakai langsung aja ya. Jadi model perkalian ya. Oke, yang pertama positif kali positif. Langsung aja ya. Kalau ada bilangan bulat A dikali bilangan bulat B, jadi itu langsung dikalikan aja AB. Langsung kalikan aja hasilnya berapa. Lalu yang kedua, kalau positif dikali negatif. Nah, kalau positif kali negatif, kalikan apa adanya, tapi depannya kasih negatif. Ya, begitu juga yang negatif A dikali B. Itu juga sama, kalikan apa adanya, habis itu kasih negatif di depan. Lalu yang terakhir, model yang negatif kali negatif. Nah, negatif kali negatif itu akan jadi langsung positif. Tidak ada negatifnya lagi. Ya, jadi kalau kita contohkan, 5 kali 3 itu sama dengan, langsung ya 5 kali 3 bisa dong, 15. Kalau 5 dikali min 3, itu adalah 15, tapi kasih min di depannya. Negatif 5 dikali 3, itu adalah 15, tapi depannya negatif. Ya, negatif 5 dikali negatif 3, itu adalah positif 15. Ya, jawabannya sama 15 semua, tapi hati-hati siapa yang positif, siapa yang negatif. Nah, ini yang biasa banyak salah ya. Nah, mengenai angka jawabannya 15 berapa, itu tergantung angka-angka yang dikalikan. Oleh karena itu, saran Pak Guru, tolong dilancarkan lagi yang belum lancar perkalian, dihafal lagi, dibaca ulang lagi biar makin ingat ya. Terutama perkalian 2 sampai perkalian ke-9, perkalian 9 ya, atau 6 ke atas deh. 5 kayaknya udah lancar, 5 ke bawah lancar ya, yang 5 ke atas itu tolong dilancarkan lagi ya. Oke, selesai untuk perkalian. Mungkin ada yang ditanya, kalau tidak kita lanjut ke yang keempat, yang terakhir, itu adalah pembagian. Pembagian yang simbolnya, ya Pak Guru di sini pakai titik 2 ya. Kalau aslinya tuh di tengahnya ada garis gitu. Bawah atas sesuatu, garis bawah sesuatu, kayak model pecahan gitu, tapi pakai titik 2 aja. Ya. Terus pembagian itu apa? Pembagian adalah kebalikan atau bahasa kerennya inverse ya. Inverse dari perkalian. Jadi kalau kamu sudah lancar perkalian, kalau dibalik jadi pembagian kamu harusnya oke ya. Jadi modelnya gini, ada suatu bilangan bulat A dibagi suatu bilangan bulat B. A bagi B itu sama juga artinya A dikalikan kebalikan B. Kebalikan B itu apa? Yaitu 1 per B. Ya, yang nantinya akan ditulis jadi A per B. Seperti itu. Ya, itu untuk pembagian. Nah, untuk lebih lancar ini lagi, berarti perkalian kamu harus lancar. Siapa kali siapa sama dengan siapa itu harus lancar. Supaya kalau dibalik, dibagi, kamu bisa. Ya. Oke, di sini kita langsung ke penulisan ya. Penulisan. Oke. Yang pertama kayak tadi dong. A bagi B. Itu langsung aja bisa ditulis A per B. Yang kedua, oh nggak usah lagi ya. Oh ya betul. Penulisannya seperti ini aja sih.
A per B. Oh ya, hapus dulu ya. Kita bukan masuk ke model, tapi ada yang tulis ini, ada yang juga tulis nomor 2, ada yang tulis A per B, ada yang tulis begini juga ya. Pakai pernya agak miring gitu, bukan pakai per yang lurus ini, tapi per yang miring. Ya, seperti ini ya sih. Lalu ada yang titik 2. Jadi ada 3 model ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ya, oke. Nah, sekarang ke modelnya, model pembagiannya. Kalau ada positif dibagi positif, itu ya langsung aja dibagi. Itu A per B. Lalu kalau ada positif dibagi negatif, ya negatifnya taruh di tengah, lalu bagi biasa A per B. Lalu kalau ada negatif A dibagi B, ya sama ya, negatifnya taruh di tengah, lalu A per B. Lalu kalau keduanya negatif gimana? Kalau keduanya negatif, ya hasilnya akan jadi positif. Ya, contoh misalnya 28 dibagi 7. Itu kan langsung aja 28 per 7 sama dengan 4. 28 bagi 7. Berarti 7 kali berapa sih hasilnya 28? Ya, 7 kali 4. Lalu kalau ininya ada negatif, ya berarti sama. Tadi jawabannya 4 kan? Tinggal kasih negatif 4. Kalau negatif 28 dibagi 7, ya tinggal kasih negatif 4. Kalau negatif 28 dibagi negatif 7, ya itu jadi positif 4. Oke? Nah, ada yang menulis seperti ini ya. Ada yang menulis seperti ini. Contoh, ada yang menulis 28 dibagi negatif 7. Ada yang menulisnya 28 per negatif 7. Boleh. Boleh juga negatif 28 per 7. Ini sama ya, ini sama. Ya. Lalu ada yang menulis gini lagi, 28 dibagi 7, negatifnya taruh di atas, lalu dia bagi 7. Ya, ini juga boleh. Ini sama dengan negatifnya taruh di tengah, 28 bagi 7. Nah, ini juga sama. Ya. Jadi penulisan yang seperti ini, Pak, ini negatifnya di tengah atau negatifnya punya 28 atau punya 7. Kalau daripada kamu bingung menentukan, taruh aja di tengah. Itu sudah pasti benar. Ya. Oke, untuk pembagian sampai di sini saja. Cukup simpel sih, ya. Perkalian pembagian. Intinya, pembagian akan sangat terkuasai jika pembagian lancar. Ya, kalau pembagiannya tersendat-sendat, nanti kita bagi agak susah. Bagi di sini kan hanya masalah plus min, positif, negatif saja. Oke, sampai di sini saja. Ada yang perlu ditanyakan?